Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, parenting nabawiyah di dalam bab yang kelima ini mengajarkan tentang bagaimana Rasulullah menyambut baik setiap orang yang hendak belajar. Bagaimana Rasulullah menyambut baik, menyambut dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan siapapun yang hendak belajar kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani meriwayatkan dari Safwan bin Asad Al-Muradi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dahulu aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada di masjid, beliau bersandar pada pakaian merah beliau. Aku berkata kepada beliau, 'Wahai Nabi, sesungguhnya aku datang dalam rangka menuntut ilmu.' Lantas beliau bersabda, 'Marhaban bi thalibil ilmi.' Selamat datang, penyambutan yang luar biasa dengan kata-kata marhaban, wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya seseorang yang menuntut ilmu akan dikelilingi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Kemudian sebagian mereka menaiki sebagian yang lainnya sampai ke langit dunia. Oleh karena itu, hal itu dikarenakan kecintaan mereka kepada apa yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut." Maka di sini Rasulullah Muhammad SAW yang asalnya sedang mungkin bersantai-santai atau berehat ke dalam masjid Nabawi, begitu mendapati sahabat Safwan yang secara antusias ingin belajar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka seketika itu pula beliau bangkit dan kemudian menyambut dengan penyambutan yang sangat luar biasa, penyambutan yang terbaik, yaitu dengan marhaban bi thalibil ilmi, dan melanjutkan sabdanya tentang keutamaan menuntut ilmu pengetahuan. Dia pun juga menyambut utusan dari bani-bani yang ada di sekitar kota Madinah dan kota Makkah. Di antaranya misalkan dari Bani Abdul Qais, kemudian dari Bani Amir dan lain sebagainya. Kemudian beliau pun juga menyambut baik orang-orang yang ingin belajar dari suku pedalaman, yaitu Arab Badui. Maka di sini sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode Nabi di dalam mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya, itu senantiasa menyambut baik semuanya yang mau menuntut ilmu. Maka seyogianya kalau kemudian ini diaplikasikan ke dalam sekolah, ke dalam materi pelatihan, training dan lain sebagainya, maka hendaklah semuanya diterima. Semua yang mendaftar untuk menjadi murid, menjadi pembelajar di tempat tersebut, sebaiknya semua diterima. Adapun jika kemudian fasilitasnya terbatas, itu persoalan lain. Itu adalah merupakan kapasitas kita. Tetapi pada asalnya kita tidak boleh menolak murid. Kita tidak boleh menolak murid, apalagi ketika murid itu datang dengan penuh semangat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk meneladani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menerima murid dari semua kalangan selama kemudian beliau mampu, selama kemudian kita mampu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya, memampukan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren-pesantren yang mengajarkan kebaikan untuk bisa menerima semua murid dari semua kalangan dengan berbagai strata sosial dan ekonomi serta latar belakang yang lainnya. Pendidikan itu bukanlah pendidikan yang eksklusif, tetapi harapannya dia menjadi pendidikan yang inklusif, yang cocok untuk semuanya, dan tugas para pengajarlah yang kemudian belajar bagaimana cara metode yang baik untuk diajarkan kepada semuanya. Barakallahu fiikum. Saya
akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.